Pernahkah kamu membayangkan bahwa sebuah nama kuno dari ribuan tahun lalu masih disebut dalam kitab suci, masih dibicarakan hingga hari ini, dan mungkin tanpa sadar masih hidup di antara kita? Namanya Baal, sebuah nama yang dulu membuat satu kaum bersujud, membuat para nabi marah dan mengundang azab dari langit. Namun pertanyaannya bukan sekedar siapa Baal. Pertanyaan sebenarnya adalah mengapa manusia selalu menciptakan Baal baru di setiap zaman. Dalam Al-Quran, nama ini muncul ketika Nabi Ilyas berdiri di hadapan kaumnya dan berseru, "Patutkah kalian menyembah Baal dan meninggalkan sebaik-baiknya pencipta?" Kaumnya bukan bangsa bodoh, mereka makmur, mereka maju, mereka punya perdagangan, pertanian, dan kekuasaan. Tapi justru karena itulah mereka mulai percaya bahwa kemakmuran datang dari berhala, bahwa hujan turun karena patung, bahwa masa depan bisa diamankan dengan ritual, bukan dengan ketaatan. Baal bagi mereka bukan sekedar patung. Ia adalah simbol rasa aman, simbol kekayaan, simbol kendali atas hidup. Dan disitulah letak bahayanya. Karena berhala tidak selalu terbuat dari batu atau emas. Kadang ia berbentuk kekuasaan, harta, atau sistem jabatan dan pengaruh. Apapun yang paling kita takuti kehilangannya, itulah yang diam-diam bisa menjadi Baal baru. Sejarah kaum Nabi Ilyas mengajarkan satu pola yang terus berulang. Taat, lalu makmur. Makmur, lalu lupa. Lupa, lalu hancur. Ketika kekeringan melanda, mereka kembali kepada Tuhan. Hujan pun turun, tanah kembali subur. Namun saat hidup kembali nyaman, mereka kembali menyembah Baal. Seolah manusia selalu ingat Tuhan saat terpuruk dan melupakannya saat segalanya terasa aman. Itulah sebabnya Al-Quran menyebut kisah ini bukan sebagai dongeng masa lalu, melainkan cermin untuk setiap zaman. Karena Baal tidak pernah benar-benar hilang, ia hanya berganti bentuk. Hari ini mungkin tidak ada patung raksasa di bukit-bukit, tidak ada kuil megah tempat orang bersujud pada berhala badai. Namun ada sesuatu yang membuat manusia rela mengorbankan nilai, menghalalkan segala cara, dan menukar keyakinan demi rasa aman dunia. Dan mungkin tantangan terbesar manusia bukan menemukan siapa penyembah Baal hari ini, tetapi bertanya dengan jujur, apa yang sebenarnya kita sembah dalam hidup ini? La haula wala quwata illa billah.